Udah lumayan lama ya kayaknya gue nggak ngebahas laptop dari ROG. Dan laptop yang satu ini yang bakalan gue bahas itu memang udah sempet gue lihat-lihat di marketplace dan ada salah satu varian yang menarik yang menggunakan RTX 5070 Ti sebetulnya. Tapi kali ini gue dipinjeminnya itu versi yang menggunakan RTX 5060. Laptop ini adalah Asus ROG G16 dengan kode seri G614PN. Yang mana kalian tuh bisa temuin di marketplace kalau laptop gaming yang satu ini, terutama yang menggunakan RTX 5070 Ti, itu ternyata punya harga yang cukup kompetitif. Bagaimana dengan versi RTX 5060-nya? Mari kita coba lihat aja karena secara overall sebetulnya laptop ini kurang lebih ya mirip-mirip seperti versi yang ada di RTX 5070 Ti, tapi yang pakai 5060 ini ya tentu bedanya cuma ada di GPU-nya aja. Config CPU-nya tetap sama, selebihnya juga sisanya nggak ada yang dikurang-kurangin sama ROG. Tampak desain dari ROG Strix G16 ini juga dia kelihatan jauh lebih stealth, jauh lebih kalem, meskipun memang di bagian surface-nya ini, di bagian bawahnya tetap ada LED strip ya. Jadi kalau dilihat dari tampak surface-nya itu kelihatannya ngejreng banget untuk RGB-RGB-annya, tapi kalau kita ngelihat bagian covernya ini nggak ada RGB-RGB-an dan logo ROG-nya aja itu warnanya cuma hitam begitu aja, jadi nggak terlalu mencolok kelihatan ini laptop. Laptop ini juga punya dimensi yang nggak bisa dibilang compact seperti Zephyrus ya. Laptop ini masih lumayan bongsor dan juga masih cukup tebal karena memang ya segmentasinya berbeda dengan si ROG Zephyrus. Dimensi laptop ini ada di angka 35,4 x 26,4 x 2,26 cm sampai dengan 3,04 cm ketika ditutup. Dan bobotnya ini ada di angka 2,5 kg. Jadi untuk ukuran 16 inch sebetulnya ini bakalan cocok juga apabila kalian berencana mau bikin seperti sebuah desktop replacement tapi bukan dengan spesifikasi yang GPU-nya itu paling atas banget. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita bicara build quality, karena ini udah masuk di level ROG, rasanya finishing-finishingnya itu memang sangat-sangat berbeda sekali dengan laptop-laptop gaming lain. Bagian keyboardnya terasa tactile-nya, ini keyboardnya nggak full size sih, tapi dia tuh jadi berjarak dan ukurannya semuanya itu besar-besar untuk keycaps-nya. Touchpad-nya juga lumayan besar, tapi karena laptopnya besar, jadi kelihatannya tuh nggak terlalu rapet dengan bagian keyboardnya. I/O-nya juga udah cukup lengkap meskipun memang card reader masih absen di sini. Cuma kerennya ada dua USB Type-C yang ratingnya udah 40 Gbps dan untuk kabel-kabel besar seperti HDMI ataupun Gigabit Ethernet itu disematkan di sebelah kiri semua. Sementara di sebelah kanannya yaitu adalah USB Type A yang ratingnya juga kenceng dikasihnya sama ROG di sini. Layarnya, nah layarnya ini dia udah punya bezel yang cukup tipis, ukurannya 16 inch, punya resolusi 2560x1600 dan refresh rate-nya 240 Hz. ROG menyebut ini ROG Nebula Display dengan panel IPS-nya, yang mana ini juga udah patent validated dengan 100% DCI P3 Color Gamut. Biasanya keluaran laptop terbaru dari ROG itu selalu menggunakan prosesor yang generasinya baru. Tapi sepertinya ROG Strix G16 yang satu ini memang diset agar harganya cukup kompetitif juga di market, sehingga mereka menggunakan prosesor dari AMD, yang mana sebetulnya ini prosesor AMD yang nggak baru-baru banget, tapi memang masih terbilang salah satu prosesor yang paling kencang yang ada di laptop, yaitu adalah AMD Ryzen 9 8940HX. Yang mana ini adalah CPU 16 core 32 thread dan kalian bisa dapetin di level laptop gaming 20 jutaan. Selebihnya laptop ini, terutama unit yang gua pakai itu menggunakan GPU dari GeForce RTX 5060 laptop dengan VRAM 8GB. Nah, RAM-nya itu masih di 16GB, DDR5 dengan rating 5200, ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, webcamnya udah Full HD, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Nah, untuk konfigurasi spesifikasi, ini baik yang RTX 5060 ataupun yang 5070 Ti, itu untuk RAM-nya sama-sama di 16GB ya. Tapi tenang aja, untuk kalian yang berencana upgrade ke 32GB, itu kalian bisa upgrade kok karena ada 2 slot SODIMM di laptop ini, dan untuk NVMe SSD-nya juga tersedia 2 slot yang mana keduanya juga udah mendukung NVMe PCIe Gen 4 SSD. Ya gue tahu harga RAM memang lagi naik-naik banget, jadi kalau misalkan kalian nemuin SKU yang memang langsung RAM-nya 32GB, gue sih lebih menyarankan langsung ambil versi 32GB-nya, biar kalian nggak perlu repot upgrade-upgrade lagi dan nggak perlu beli kit memori lagi yang memang harganya udah cenderung tinggi saat gue nge-tag video ini. Gak banyak
gimmick-gimmick aneh sebetulnya di laptop ROG yang satu ini ya. Karena untuk utility saja itu seperti biasa kita dikasihnya Armoury Crate yang mana kita bisa mengatur profiling power dan juga performance dari laptopnya, apakah mau dibikin kencang, apakah mau dibikin silent, dan lain sebagainya. Pada mode terkencangnya yaitu mode turbo, CPU temperatur dari laptop ini ternyata memang cukup tinggi, tapi itu ada alasannya karena di sini untuk CPU package powernya pun diberikan sangat amat tinggi oleh ROG. Ini udah menjadi kebiasaan ROG pada mode terkencangnya mereka akan memaksimalkan performancenya. Bahkan di sini kalau diperhatiin berarti boosting powernya itu cukup lama ya berjalannya. Karena setelah 10 menit dia baru temperaturnya turun di sekitar 90 dan bahkan di bawah 90 derajat Celcius. Untuk CPU package powernya itu paling tinggi ada di 130-an watt dan setelahnya dia bakalan sustain di sekitar 120 watt. Sementara untuk GPU temperaturnya itu sebenarnya sangat-sangat adem ya. Untuk sebuah RTX 5060 yang rating powernya cuma di 110 watt, tentu ini adem banget karena maksimalnya ada di 75 derajat Celcius aja. Tapi kalau kita ngomongin performance dari prosesornya saat buat tes menggunakan Cinebench R23, ini emang performance yang di-set sangat-sangat maksimal sekali sama ROG karena dengan multicore di angka 33 ribuan, ini menandakan bahwa laptop gaming yang satu ini memiliki kemampuan multicore prosesor yang udah setara banget dengan PC desktop high-end cuy. Jadi kalau dipakai buat rendering 3D yang memanfaatkan CPU, misalnya seperti menggunakan Blender, ini kalian udah bisa mendapatkan sampel per menit yang cukup tinggi karena di Scene Monster aja udah dapat di angka 223 sampel per menit. Dan apabila kalian mau mendapatkan akselerasi menggunakan RTX 5060-nya, kalian bisa mendapatkan angka sekitar 1633 sampel per menit menggunakan RTX 5060 ini aja. Jadi kalau cuma sekedar dipakai buat encode video seperti pada video editing, ya ini udah bakalan kenceng banget. Seperti di CapCut dengan encoder AV1, kalian bisa manfaatin si RTX 50 series ini, video dengan durasi 13 menit bisa selesai dalam waktu 1 menit 13 detik. Atau semisal kalian mau encode-nya itu 10 bit videonya pada resolusi 1080p menggunakan DaVinci Resolve, itu bisa selesai dalam waktu 2 menit 1 detik jika gue menggunakan kodek EPV dan juga tipenya 422 10 bit. Kemampuan AI seperti biasa gue tes menggunakan LM Studio. Di sini gue tes menggunakan DeepSeek R1 dengan parameter 8 billion dan untuk RTX 5060 yang ada di laptop ini gue bisa mendapatkan angka di sekitar 51,9 token per second. Jadi hitungannya ini udah menjadi salah satu RTX 5060 yang cukup kencang juga nih di laptop ini. Karena saat gue tes juga untuk performance sintetiknya pada Trademark Firestrike misalnya, gue bisa mendapatkan graphics score di sekitar 31.900 yang berarti juga 5060 di sini udah di-set sangat optimal. Dan untuk Trademark TimeSpy pun kurang lebih seperti itu. Graphics score yang gue dapetin ada di angka 12.451 yang menandakan untuk kelas RTX 5060 ini udah menjadi RTX 5060 yang cukup kencang. GPU ini sendiri memang ditargetkan untuk bermain game pada resolusi 1080p ataupun 1440p upscale misalnya. Jadi kalau misalkan kalian mau hajarnya rata kanan di 1080p pakai upscaler seperti DLSS dan juga multi frame generation, udah akan terasa sangat-sangat ringan di banyak title game. Jadi jangan khawatir apabila kalian ingin menggunakan multi frame generation dan kalian masih ingin mendapatkan PC latency yang kecil ketika bermain game. Sebetulnya RTX 5060 yang ada di laptop ini juga udah bisa banget dimanfaatkan karena beberapa game juga itu apabila kita udah menggunakan multi frame generation, dalam kasus RTX 5060 laptop yang ada di sini kalian udah bisa mendapatkan FPS di atas 140 dan untuk bermain game kompetitif seperti Valorant misalnya, kalian udah bisa dapetin rata-rata di 600 FPS dengan 1% low frame rate di 232 FPS yang berarti layar 240 Hz-nya ini bakalan jadi kepake banget. Dan terakhir ialah kemampuan SSD-nya. Biasanya Asus itu kalau udah ngasih laptop dengan harga yang cukup kompetitif, dia tuh biasanya bakalan kurang-kurangin di bagian SSD-nya. Tapi yang satu ini enggak. SSD-nya tetap dikasih yang kencang banget karena untuk kecepatan bacanya aja udah tembus di 7 GB per second yang berarti ini udah kasta tertinggi dari sebuah NVMe PCIe Gen 4 SSD. Nah, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk ROG Strix G16 dengan kode seri G614PM yang satu ini. Khususnya yang menggunakan RTX 5060 ya. Untuk yang menggunakan RTX 5060 itu harga resminya ada di angka Rp26.999.000. Itu yang bergaransi resmi dari Asus Indonesia tentunya. Dan kalau kalian pingin cari yang menggunakan RTX 5070 Ti, itu harganya ada di Rp30 juta. Kalau gua harus berpendapat, sebetulnya memang yang RTX 5070 Ti itu akan kelihatan jadi jauh lebih superior karena dengan 30 juta kita mendapatkan kelas GPU yang udah mendekati high-end dengan VRAM yang jauh lebih besar. Walaupun memang konfigurasi yang menggunakan RTX 5070 Ti itu sama-sama menggunakan memori 16 GB.
Tapi dengan RTX 5060 sebetulnya ini ditargetkan apabila kalian itu bermain gamenya di resolusi Full HD dan kalian masih tetap ingin mendapatkan fitur-fitur dan build quality yang sama persis, yaitu ROG Strix G16 2025 yang sama dengan versi si RTX 5070 Ti, karena bedanya itu memang cuma ada di bagian GPU-nya aja. Seperti biasa, ROG selalu memberikan performance terbaiknya dengan konfigurasi apapun itu, ya baik itu dia menggunakan RTX 5060 atau menggunakan prosesor yang rendah, yang tinggi, dia mencoba memaksimalkan performanya itu setinggi mungkin dan seoptimal mungkin. Dan itu udah kebiasaannya ROG untuk nge-tuning laptopnya itu selalu terlihat kencang. Mau itu pakai 5060 juga ini bisa dikategorikan RTX 5060 yang bisa dikategorikan terkencang juga untuk kelas ini. Satu lagi yang gua highlight dari laptop ini ialah karena ini varian terendahnya aja itu ada di angka 26 sampai dengan 27 juta. ROG di sini sangat-sangat berani menyematkan sebuah prosesor yang sama, yaitu AMD Ryzen 9 8940HX, yang mana itu CPU 16 core 32 thread yang amat sangat kencang. Jadi apabila kalian itu ada kebutuhan yang memang membutuhkan CPU core yang sangat-sangat banyak, dan kalian sering bepergian kemana-mana sebagai sebuah desktop replacement, tentu laptop ini menjadi jawaban juga untuk kalian. Hal yang harus dikompromikan dari laptop gaming seperti ini ya tentu adalah dimensi dan juga bobotnya, karena ini bisa dikategorikan sebagai sebuah desktop replacement juga. Tentu untuk mobilitas kayak gitu ya, untuk dibawa bepergian terus-terusan, apalagi buat dibawa ke kafe-kafe, itu akan terlihat besar dan terlihat mencolok. Walaupun memang secara desain sekarang, dari segi desain ya, laptop ini udah nggak terlalu terlihat mencolok dan nggak terlalu ngejreng lagi. Terkecuali di bagian LED stripnya yang memang masih terlalu ngejreng. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.